Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holidaja Arahma dengan NIM 2212370, kelas 5C, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di video saya kali ini akan menjawab soal-soal UTS pada mata kuliah Ilmu Kalam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu menjelaskan apa sih akidah Islamiyah. Sebelum kita menjelaskan apa arti akidah Islamiyah itu sendiri, alangkah baiknya kita tahu apa arti dari akidah. Akidah secara etimologi itu berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, atau siku artinya kepercayaan atau keyakinan, al-ihkamu artinya mengokohkan, atau arabtu bil kuwah yang artinya mengikat dengan kuat. Selanjutnya adalah apa sih arti akidah menurut terminologi. Nah, menurut terminologi akidah itu banyak sekali didefinisikan. Di sini saya akan membacakan apa sih definisi akidah menurut Ali Anwar Yusuf. Nah, jadi menurut Ali Anwar Yusuf, akidah itu merupakan keyakinan yang mendorong seseorang itu untuk melaksanakan syariah. Akidah sebagai unsur keyakinan mempunyai sifat yang sangat dinamis. Artinya, kuat atau lemah itu suatu akidah bergantung pada perlakuan yang datang kepadanya. Apabila dibina dengan baik, maka ia akan semakin kuat, dan apabila dia dibiarkan kering, maka dengan sendirinya akidah itu tidak dapat menopang keislaman seseorang. Baik, selanjutnya apa sih akidah itu sendiri menurut Hasan al-Banna? Jadi menurut Hasan al-Banna, akidah itu beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya, yang menenteramkan hatimu, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan. Selanjutnya kita akan membahas apa pengertian dari akidah Islamiyah. Nah, jadi akidah Islamiyah itu adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, serta perkara-perkara yang gaib, dan beriman kepada apa yang menjadi ijma dari salafus salih, serta seluruh berita-berita yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma salafus salih. Jadi akidah itu mencakup terhadap 6 rukun iman. Di antaranya yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya yaitu adalah dasar-dasar normatif. Nah, jadi dasar-dasar normatif pada akidah Islamiyah yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah, muncul dari zatnya dalam bentuk perkataan yang tidak dapat digambarkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Terus yang kedua yaitu adalah hadis. Jadi hadis ini didefinisikan pada umumnya oleh para ulama yaitu seperti as-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, baik dari perbuatannya, maupun ketetapan. Yang selanjutnya adalah dasar filosofis. Nah, jadi dasar filosofis ini juga memiliki peran yang penting dalam memperkuat akidah Islamiyah. Nah, pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk memahami keyakinan mereka melalui argumen yang rasional dan logis, yang tidak hanya mendukung keimanan, tetapi juga membantu menjawab berbagai tantangan pemikiran dan kritik yang muncul dari luar. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Nah, jadi Islam inklusif itu adalah Islam yang bersikap terbuka. Jadi terbuka di sini tidak hanya saja masalah berdakwah atau masalah hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Nah, dengan adanya Islam inklusif, setidaknya kita mampu berbaur hidup rukun dan berdamai dengan umat agama lain, sehingga perpecahan antar umat beragama mampu dihindari. Masalah inklusif dalam Islam merupakan kelanjutan dari pemikiran atau gagasan neomodernisme kepada wilayah yang lebih spesifik setelah pluralisme, tepatnya pada bidang teologi.
Gagasan tersebut berangkat bahwa teologi kita pada saat ini seperti sudah di-set up dalam kerangka teologi eksklusif yang menganggap bahwa kebenaran dan keselamatan suatu agama menjadi monopoli agama tertentu. Terakhir, gimana sih ciri-ciri Islam yang inklusif itu? Kayak yang pertama, mengetahui kebenaran semua agama, menghormati kebebasan dalam berkeyakinan. Yang selanjutnya, menghormati antar sesama, terus menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, terus juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dan yang terakhir yaitu terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.